Anda masih bersama kami pemirsa dalam The Prime Show dan kita akan lanjutkan kembali dialog kita pada malam hari ini. Saya kembali ke Bu Elsa Syarif. Ibu, ya tadi sesuai dengan bagaimana kesaksian Pak Abdul Pasren selama ini dan sempat dibilang menghilang ya oleh tetangga dan juga warga sekitar. Akhirnya kembali muncul ke permukaan 2024 ini. Selama ini kemana aja Bu? Apa yang terjadi pada Pak Abdul Pasren? Jadi begini ya, tekanan kepada Pak Pasren ini luar biasa. Jadi begitu para terpidana ini diperiksa di polisi, mungkin setelah di BAP pihak keluarga dari terpidana dari lima keluarga ini mendatangi Pak Pasren secara simultaneously rame-rame dengan lawyer juga. Dan 2016 itu Bu? 2016. Jadi sebelum Pak Pasren di BAP, di BAP polisi. Ada lawyer? Sudah ada lawyer dari awal mereka diperiksa udah pakai lawyer. Lawyernya Pak Yogi, rekan Yogi. Jadi mereka datang, terus udah itu Pak Pasren kan belum tahu masalah apa ini. Terus mereka menjelaskan bahwa keluarganya mereka udah ditahan dan dituduh ini. Jadi dia minta tolong diringankan, ini di BAP-nya tolong diringankan, itu dibebaskan. Ini bukan BAP loh, ini keterangan di bawah sumpah ya, supaya dibebaskan dari kejadian dugaan pembunuhan, pemerkosaan. Dan kemudian begitu tahu masalah itu, dia pernah dengar-dengar nih. Jadi dia bilang, dia nggak mau dong, itu urusan polisi. Saya nggak mau ikut-ikut. Ya, bukan nggak mau menurutin dia untuk supaya bahwa mereka ini tinggal semua pada jam itu di rumahnya Pasren loh. Ini yang dimaksud dengan ancaman itu, Bu Elsa? Tunggu dulu, nanti ini berkelanjutan loh. Ada banyak. Berkelanjutan. Di sini, ini keterangan di bawah sumpah ya, jadi ya, ini tulisan. Ini jadi pegangan ya. Iya. Ini keterangan di bawah sumpah dalam persidangan. Ya, pengacara terdakwa 1 sampai terdakwa 4 datang siang hari dan keluarga terdakwa Supriyanto datang orang tuanya juga. Pak, bahwa terdakwa 1 dan meminta saksi untuk mengarang cerita agar membantu saksi Pak Abdul Pasren? Iya. Ini dipaksa buat mengarang cerita? Mengarang cerita untuk membantu meringankan para terdakwa. Dan itu siapa-siapa saja Bu yang memaksa untuk mengarang cerita? Ini pengacara terdakwa 1 dan keluarganya pakai nangis dalam pangkuan, itu ya. Terdakwa 1 ini? Tapi karena memang ceritanya mereka nggak ada yang nginep di sana, dan tidak ada kebiasaan anak-anak muda tuh nongkrong nginep di rumahnya Pak Pasren. Rumah Pak Pasren itu tidak besar. Saya sudah lihat lokasinya. Terus dia bilang ya mintalah supaya dia tuh taruh nggak di rumahnya Pak Pasren, tapi kan Pak Pasren punya rumah kontrakan. Pak Pasren bilang nggak mungkin, rumah itu sudah dikontrakan, ada orangnya, bagaimana bisa mengaku tinggal di rumah kontrakan. Di rumahnya dia pun rumah kecil dan kamarnya cuma 3. Gak bisa dibuat untuk tempat nongkrong sampai tidur semalaman. Tidur semalaman, mau tidur di mana, karena kamarnya cuma 3. 1 dia suami istri, 1 si Kavi, 1 itu ada keluarga juga yang tinggal di situ. Jadi ya nggak tinggal di mana. Jadi siapa yang mau ditutup mulut, mesti dibicarakan untuk ngarang cerita ada anak nginep di situ, kan nggak mungkin. Ancamannya semenjak tertangkapnya Peggy ini. Peggy setiap 2024. Bentuk ancamannya bagaimana Bu Elsa? Ya didatangi semua, terus ini kan ini. Boleh ditunjukin juga Bu ke layar. Di sini kan ancamannya ya bilang tangkap Pak Pasren memberi keterangan palsu. Jadi seolah-olah di persidangan memberi keterangan palsu. Udah itu didatangi rumahnya dengan semua orang. Ganti-gantian. Nah, terus dia tuh bilangnya, terus kan kemarin saya di iNews juga ya. Terus dia bilang itu salawatan. Saya bilang jangan deh bawa-bawa agama. Salawat kan di rumah aja.
atau di ini kan dibilangnya di pinggir jalan, tapi di depan rumahnya Pak Pasren. Ya, mengganggu ketertiban umum sih. Itu sebuah jadi melahirkan asumsi-asumsi baru, ada bola-bola salju asumsi baru dan yang liar yang ini dengan ada keuangan ini langsung bergulir. Baik, jadi bola salju tadi ya. Medsos, TikTok, cocokologi semuanya. Baik. Saya beralih ke Pak Jamin mungkin sekaligus sebagai closing statement yang bisa Anda tangkap dari saya tidak tahu kalau dari perspektif Pak Jamin apakah ini bisa dikategorisasikan sebagai persekusi, intimidasi atau ancaman untuk salah satu saksi? Pak Abdul Pasren. Maksudnya saksi siapa? Abdul Pasren. Saya nggak begitu. Abdul Pasren ini kan saya nggak begitu paham ya peran dia seperti apa RT gitu ya. Tapi ini kan kejadiannya 2016. Artinya tadi Ibu Elsa juga saya katakan nggak ada yang kenal sama Peggy Setiawan, yang kenal sama Peggy Peron begitu kan. Yang ditangkap Peggy Peron, jangan Peggy Setiawan begitu. Nah itu yang harusnya dikejar siapa. Nah begini ya, kalau kita pakai geometri gini, kalau kita pakai geometri hadirkan dulu yang namanya yang mereka kenal siapa orang-orang yang namanya Peggy Peron. Ada berapa Peggy Peron yang kira-kira yang mereka sebut mirip? 5 orang atau berapa orang? Masukkan semua, periksa. Lalu mereka tunjuk tanpa melihat. Artinya orang yang dipaparkan itu nggak bisa melihat dia. Oh, indikasinya 2 orang ini yang agak mirip begitu. Baru itu diperiksa sebagai saksi. Baru ditetapkan sebagai tersangka kalau memang ada kaitan dengan barang bukti. Sekarang nggak ada barang bukti yang mengarah kepada Peggy Setiawan, bukan Peggy Peron ya. Nah, apa buktinya yang bisa menunjukkan kalau Peggy Setiawan ini contohnya ya, dengan 2 alat bukti tadi, dia ada pada saat di tempat itu ya melakukan perbuatan. Kalau tadi kalimatnya sebagai aktor intelektual masuk dalam menghancurkan melakukan tindak pidana, kok kayaknya jauh ya menurut saya gitu ya. Aktor intelektual itu kelas kakap itu. Kelas kakap gitu. Jadi kalau mereka berlapan mengatakan kami disuruh oleh 1 orang namanya Peggy Peron. Apakah satu tadi yang disuruh oleh Peggy Peron yang mana? Itu harus kita cari begitu. Nah kalau langsung 2024 dinyatakan Peggy Peron adalah Peggy Setiawan yang sama orangnya. Nah, nggak bisa kita katakan itu kalau tidak didasarkan bukti yang ada di 2016. Nggak bisa itu. Itu pasti nanti ditolak itu, jelas-jelas ditolak oleh hakim begitu. Iya, kalau misalnya kita lihat serial crime gitu kan ada beberapa kemungkinan orang-orang yang kemungkinan bisa dijadikan sebagai tersangka, kita cek satu-satu, dijejerkan siapa yang kira-kira kita kenal. Itu kan? Iya. Saya setuju. Ya, memang begitu. Scientific crime investigation itu begitu. Jadi kalau mungkin bisa ada panggil aja Peggy-nya berapa, ada Peggy Peron. Peggy kan tadi disebutkan, Peggy yang di kampung ini, Peggy yang di kampung sana. Coba dipanggil semua, begitu aja. Baik Pak Jamin. Baik Pak Jamin, Bu Elsa, mungkin singkat saja kan durasi kita sangat terbatas. Namanya bukan Peggy Peron Pak Jamin, tapi Peggy alias Peron. Nah Peggy ini yang namanya Peggy Setiawan, teman sekolahnya itu juga memberi kesaksian. Jadi Peggy dan mereka saksi mahkota ini semua memberi penjelasan dan siapa. Tapi panggilan kelompok itu adalah Peron, bukan Peggy Peron, tapi aslinya Peggy Setiawan dan rumahnya di situ. Karena itu yang menunjuk rumah itu kepada polisi, rumah itu yang namanya Peggy Setiawan. Oke, ini dan memang waktu dicari itu tidak ada di tempat. Lagi di Bandung. Hilang, bukan. Itu kan udah kejadian. Waktu dicari kan udah kejadian. Tidak ada. Pergi ke Bandung pun tidak ada. Dan kemudian dinyatakan juga pengakuan dari bapaknya sendiri itu kan di media bilang namanya berubah menjadi Robi, dan Robi pun anak adiknya itu juga mengakui bahwa bukan dia berubah nama, tapi panggilannya ada Robi, dan setiap keluar menggunakan masker. Oke. Pak Jamin, tadi ada mau menanggapi sedikit, lagi-lagi karena durasi terbatas, singkat saja Pak Jamin. Jadi di dalam putusan Mahkamah Agung itu, semua itu disebut namanya adalah
Peggy alias Perong. Nah, Peggy alias Perong. Iya, Oke, bukan Peggy oke. Perong. Yang Baik, ini baik. namanya Peggy Setiawan. Maka yang dicari adalah Peggy alias Perong. Itulah yang harus dicari. Betul Peggy Gitu. Setiawan apa tidak ya Pak Jamin? Baik, baik. Iya. Pak Jamin, Bu Elsa, durasi kita sudah habis, kita terpaksa sudahi dulu perbincangan Ya. kita pada malam Iya. hari. Tapi terima kasih banyak atas waktunya Pak Jamin Terima Ginting kasih. selaku praktisi hukum dan juga kuasa hukum dari Pak Abdul Pastren, Ibu Elsa Syarif atas waktunya dalam The Prime Show malam hari ini. Salam sehat selalu Bapak, ya Pak Jamin dan juga Bu Elsa, Ya. kita ketemu lagi dalam kesempatan. Dan demikian pemirsa, dialog ini juga mengakhiri jumpa kita dalam The Prime Show pada malam hari ini. Saya Fani Imanir mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.